Selamat pagi Sobat Sehat, ketemu lagi dengan kami dari Unit Pemasaran dan PKRS Rumah Sakit Ibnu Sina Kabupaten Gresik. Kali ini di mana ini Kakak Vela? Kita di depan instalasi gizi RSUD Ibnu Sina ya, Mas Wisnu. Ya Sobat Sehat, pasti jika Sobat Sehat menjalani proses rawat inap di sebuah rumah sakit akan disajikan menu makanan. Nah, menu makanan itu seperti apa sih? Bisa dijelaskan Kak Vel? Ya, jadi di sini nanti kita akan mempelajari proses mulai dari makanan itu gimana disajikan, gimana dimasaknya sampai ke tempat pasien nih Mas Wisnu. Kita akan mempelajari prosesnya dari instalasi gizi kali ini. Tentunya menu itu sehat dan sesuai dengan kebutuhan gizi setiap pasien di masing-masing ruang rawat inap. Oke Kak Vel, kita lanjut untuk mengikuti proses penerimaan sampai dengan penyajian di instalasi gizi Rumah Sakit Ibnu Sina Kabupaten Gresik. Yuk Sobat Sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sobat Sehat, ini kita ketemu dengan Bu Elo. Beliau adalah Kepala Instalasi Gizi RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik. Silahkan duduk. Oke, Bu Elo, bisa diceritakan nggak instalasi gizi ini fungsi tugasnya itu seperti apa? Instalasi gizi ini sebetulnya merupakan pelayanan gizi untuk memberikan pelayanan gizi bagi masyarakat rumah sakit ya, baik rawat inap maupun rawat jalan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh ya, dalam rangka untuk kegiatan preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Secara gambarannya instalasi gizi itu seperti apa untuk memberikan menu kepada pasien? Baik, pelayanan gizi ini kita melaksanakan tugas ini berdasarkan peraturan direktur ya tentang kebijakan pelayanan gizi, pelayanan instalasi gizi, peraturan direktur nomor 120 tahun 2022, di mana dalam kegiatan itu instalasi gizi mempunyai 4 kegiatan pokok. Yang pertama adalah asuhan gizi rawat inap, yang kedua asuhan gizi rawat jalan, yang ketiga penyelenggaraan makanan, yang keempat adalah penelitian gizi terapan. Nah, untuk pemberian menu tersebut ini ada rangkaiannya mulai dari rawat inap sampai ke penyelenggaraan makanan, yaitu pada saat kegiatan asuhan gizi rawat inap itu ada kegiatan yang namanya anamnesa diet ya. Anamnesa diet itu untuk menggali apakah yang disukai pasien, tidak sukai pasien, kemudian alergi apa pasien itu, kemudian setelah itu dilakukan diagnosa gizi, kemudian dilakukan intervensi gizi. Nah, disinilah terjadi dilakukan pemesanan menu sesuai dengan preskripsi diet. Nah, pemesanan menu itu nanti akan dicatat di buku diet ruangan rawat inap, kemudian diorderkan ke instalasi gizi. Dari situ kita bisa menyajikan menu apa untuk pasien tersebut. Untuk masing-masing pasien beda ya, untuk diet-diet khususnya. Kalau untuk makanan biasa memang sama. Setelah dipesankan menu itu, kemudian kita barulah kita menyajikan menu itu, dan rangkaiannya dimulai dari perencanaan menu, perencanaan anggaran, kemudian perencanaan belanja ya, nanti sampai kemudian dipesankan pemesanan belanja, kemudian nanti ada penerimaan, kemudian dilakukan penyimpanan di tempat penyimpanan, kemudian dilakukan persiapan bahan makanan, kemudian dilakukan pengolahan makanan, kemudian dilakukan pemorsian, yaitu menata makanan sesuai dengan dietnya dan porsinya ya. Kemudian dilakukan pengecekan oleh ahli gizi untuk mengecek apakah yang dikirimkan nanti sudah sesuai dengan yang dipesan agar tidak terjadi kekeliruan dalam pemberian diet kepada pasien. Setelah makanan dicek, kemudian baru dilakukan pendistribusian oleh petugas distribusi. Sampai di rawat inap, mereka melakukan penyajian makanan tentu saja dengan melakukan identifikasi supaya tidak keliru, tidak ada kekeliruan diet pasien tersebut. Nah, jadi itu rangkaiannya. Setiap kegiatannya nanti bisa dilihat di sana. Ya. Itu gambaran singkat prosesnya ya, Mas Misnullah. Untuk ketenagaan sendiri Bu, untuk staff-staffnya sendiri di sini gimana Bu? Pembagian tugasnya dan segala macam. Baiklah, di sini untuk pembagian tugasnya kita sesuaikan dengan struktur organisasinya ya. Di sini ada kepala instalasi gizi. Kepala instalasi gizi ini bertanggung jawab langsung kepada wakil direktur pelayanan. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan bidang-bidang lain, misalkan bidang penunjang medik dan kefarmasian terutama ya.
kemudian bidang keuangan, bagian rendik ya. Kemudian di bawahnya itu kita bagi-bagi. Ada penanggung jawab asuhan gizi, ada penanggung jawab penyelenggaraan makanan, logistik dan SDM. Nah itu mereka melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya ya, yaitu untuk penanggung jawab asuhan gizi itu dia mengatur asuhan gizi rawat inap maupun rawat jalan itu 1 orang. Kemudian untuk penyelenggaraan makanan, logistik dan SDM itu 1 orang, dia mengatur penyelenggaraan makanan pasien, makanan pegawai, terus kemudian logistik, SDM dan sebagainya, mutu termasuk peningkatan mutu dan sebagainya. Untuk jumlahnya di sini itu sebanyak 49 orang. 49 orang itu terdiri dari 14 orang ahli gizi, 3 orang pengadministrasi dan yang lainnya adalah pengolah makanan dan pendistribusian. Untuk pengolah makanan nih Bu, kan biasanya chef itu identik sama sekolah khusus. Maka di sini untuk chefnya tuh Papa memang udah terlatih gitu Bu. Baik, untuk chefnya di sini memang kita mempunyai 2 chef ya, satunya chef cook sama chef pastry ya. Untuk chef cooknya kita dari S1 Boga memang ada sendiri. Kemudian untuk chef pastry-nya ini dari D3 Boga ada sendiri ya. Terus kemudian yang lainnya tenaga-tenaganya itu sebagian besar adalah SMK Boga. Sehingga untuk memudahkan kita dalam koordinasi cara memasak dan sebagainya untuk petugas pengolahnya itu. Berarti udah terpercaya banget nih. Iya, benar kayak Bella. Ini Sobat Sehat, dari menu makanan yang tersaji ternyata runtutan rentetannya cukup panjang ya yang dijelaskan seperti Bu Elo tadi. Kita akan saksikan menu yang tersaji di meja Sobat Sehat di Rawat Inap, akan kita lebih detailkan lagi ya Bu Elo ya. Baik. Untuk prosesnya ya, mulai penerimaan sampai nanti penyajian. Sampai penyajian. Okay. Ya. Baiklah, untuk pemesanan bahan makanan, marilah kita lihat di sini caranya. Ini ada ahli gizi yang setiap hari melaksanakan piket. Memang kita berikan piket subuh sampai piket sore. Yang piket subuh ini tugasnya salah satunya adalah membuat perencanaan belanja harian bahan makanan basah. Untuk pengorderan bahan makan ini Bu, apakah dilakukan ada harian, mingguan atau bagaimana Bu jadwalnya? Ya, betul. Yang untuk bahan makanan basah ini dilakukan harian, Mbak. Setiap hari dengan melihat pasien hari tadi pagi ya, untuk dilakukan perencanaan buat makanan besok ya. Terus kemudian untuk bulanan itu ada sendiri bahan makanan kering karena kita bisa menyimpannya di sana sehingga kita lakukan bulanan, kecuali telur ya. Telur karena tidak tahan lama dan kita tidak mempunyai cool room, jadi tidak bisa menyimpan lama gitu. Nah, untuk setelah proses pengorderan bahan makan ini proses apa Bu selanjutnya? Selanjutnya setelah ini jadi perhitungannya, kemudian menelpon ke rekanan untuk dilakukan belanja untuk besok. Tetapi setelah itu mereka Mbak Ilmi ini akan menerima belanja dari rekanan yang di belakang sini. Oh, jadi setelah ini tuh prosesnya penerimaan barang. Betul, ya, Bu, betul. Ya? Oh, begitu. Terus untuk di sebelah sana yang rame-rame itu kira-kira ada apa ya Bu? Oh itu tempat pemrosesan, jadi tempat produksi untuk pengolahan makanan, pengolahan snack, pengolahan minuman dan seterusnya di sana. Oh, saya bisa lihat ke sana dulu ya Bu ya setelah ini boleh, ya? Boleh, silakan. Oke, kalau gitu Sobat Sehat, saya dengan Mbak Ilmi akan ke proses penerimaan barang yang datang pagi hari ini ya. Oke. Oke Mbak Ilmi, kita sampai di ruangan apa ini, bisa dijelaskan? Baiklah, ini adalah tempat untuk penerimaan bahan makanan. Ya, jadi semua bahan makanan yang datang dari pihak rekanan ditaruh di sini untuk kita cek, melakukan pengecekan sesuai dengan standar kita. Nah, ini hasil dari pemesanan di hari kemarin sebelumnya, ya, sebelumnya. Betul sekali. Iya. Nah, itu terkait penerimaan di sini bahan basah, kering juga di sini juga. Iya, untuk bahan basah kan setiap hari ya, setiap pagi itu langsung kita cek sesuai dengan standar yang ada di kita.
Lalu untuk kayak bahan kering pemesanannya 1 bulan 1 kali. Oh gitu. Iya. Jadi kalau yang untuk bahan basah dipastikan itu fresh ya setiap Iya, harinya ya. harus fresh, harus sesuai dengan ukuran dan beratnya juga. Beratnya juga. Terus di sini juga nanti penimbangan apa semua ada di sini juga ya. Betul sekali. Pemilahan itu juga. Iya, pensortiran ya sesuai Pensortiran. dengan kualitas yang kita inginkan. Oke sobat sehat, itulah ini salah satu contoh ruangan yang ada di instalasi gizi untuk dropping bahan makanan ya, baik kering maupun basah. Mbak Ilmi, Iya. ada nggak bedanya untuk yang sayuran itu memperlakukannya seperti apa, yang daging seperti apa gitu bisa Oh iya, dijelasin? beda ya untuk daging. Nanti ini kan masih sementara pakai plastiknya dari pasar. Jadi nanti langsung dibuka, langsung ditaruh di wadah gitu supaya kontaminasi kayak biasanya kan ada lalat, ada apa gitu yang dari pasar itu nggak masuk ke sini. Nggak ikut proses Jadi itu. iya, jadi langsung dibuang untuk kreseknya. Itu dengan ini yang basah, kalau yang kering itu juga sama gitu ya penerimaannya? Iya, untuk penerimaan bahan kering nanti ada sendiri, kan ada spesifikasinya dari mereknya juga, beratnya juga. Jadi harus dilihat spesifikasinya juga. Jadi dari sini juga akan ditimbang lagi nih? Iya, habis ini sayur-sayuran akan ditimbang, dicocokkan dengan pemesanannya apakah sudah sesuai atau belum. Seperti itu. Untuk pemberlakuan buah, sayur, itu masing-masing tahapan nantinya di Proses pengolahan, proses proses persiapan. Proses maaf. persiapan Iya. itu ya. Iya, betul. Jadi apa Mbak kendala waktu proses penerimaan barang basah ini yang sampai saat ini yang ditemuin apa Mbak? Biasanya itu tidak sesuai antara berat dagingnya. Kita kan biasanya standarnya 50 gram, tapi kadang ada yang terlalu besar, ada yang terlalu kecil, seperti itu. Oh, potongannya. Iya, betul sekali. Karena kan potongannya masih manual, nggak pakai mesin dari pihak sananya. Pihak sana. Iya. Jadi nanti setelah dari sini itu diproses untuk sesuai gram-gramnya itu tadi. Iya, betul sekali. Kalau dari ada nggak Mbak penerimaan ini jika terlambat itu seperti apa? Nanti- Apa mengganggu proses selanjutnya nantinya? Iya, otomatis kalau ada keterlambatan, bapaknya juga sudah mengabari terlebih dahulu melalui pesan WhatsApp gitu. Nanti sudah ngabari kalau misalnya ada keterlambatan, misalnya 30 menit karena ada macet atau apa gitu. Jadi nanti kita koordinasikan sama yang pihak persiapan, bisa menyiapkan bahan yang lain dulu. Oh, seperti itu. Iya. Oke, Sobat Sehat, dari sinilah proses itu akan dibuat. Jadi menentukan sekali Mbak ya. Ini Iya. kalau terlambat, jadi untuk makan siang ya ini ya. Iya. Untuk makan siang sama malam itu akan terjadi Keterlambatan keterlambatan. Nah, sedikit. itu untuk menghindari itu benar-benar dijaga nih Mbak ya. Iya, betul sekali. Jadi harus sesuai, harus on time. Lalu on time Iya, juga. betul. Oke Mbak, bisa dilanjut ini mau kemana? Oh iya, selanjutnya kita akan melakukan penerimaan bahan makanan. Terima kasih. Bahan putih kita sesuai, yaitu sudah dikupas. Seberat 3 kg. Betul. Sudah 3 kg. Bawang merah juga 3 kg dan sudah dikupas. Oke. Untuk tomatnya 2 kilo ya, Pak ya. Oke, Mbak Ilmi, habis ini setelah diterima ditimbang, kita akan menuju ke ruangan apa lagi? Setelah ditimbang, diterima semua bahan makanannya, kita akan menuju ke proses persiapan. Oke. Di sana bahan-bahan akan dilakukan pembersihan dan juga pemotongan sayuran. Oke, kita bisa ke sana? Siap? Oke. Terima kasih. Oke, Mbak Ilmi, setelah dari ruang penerimaan, kita menuju ruang Jadi setelah bahan datang akan dilakukan pembersihan oleh petugas persiapan di petugas sebelah sini. persiapan. Petugas persiapan ini apa aja tugasnya? Tugasnya adalah kayak daging itu ya, langsung ditimbang, dicuci lagi, dimasukkan ke dalam freezer kalau setelah itu. Ya, nanti kalau misalnya makan siangnya ada daging, berarti langsung disiapkan untuk makan siang Oh, tersebut. gitu. Jadi di pembersihan ya? Iya, Pembersihan. Jadi pembersihan kalau dan- sayur-sayur yang ada mungkin ada Akarnya, rumput, akar itu dipisah di sini. Betul, sama ada proses pemotongan dan pengupasan untuk sayuran. Pemotongan Iya. untuk daging per gram, untuk sayur Iya. berapa gitu ya? Iya, untuk Bisa sayurnya. kita lihat? Bisa, silahkan. Iya. Jadi Mbak Vela, tadi kan tanya itu ruang apa? Boleh Mbak Iya. Vela kalau mau lihat ke sana, tapi nanti pakai ini ya, pakai APD ya. Oh, ini barangkali nanti mau pengen ngaduk-ngaduk atau apa, seperti ini. Nah, pakai APD. Yang pertama, kalau tidak pakai kerudung, pakai apron ya.
pakai ini netka, terus kemudian pakai apron, sandalnya juga ganti. Terus jangan lupa pakai maskernya. Oh iya. Jadi Mbak Vela nanti pakai itu ya. Oh iya. Ini Mbak Vela dipakaikan ini ya. Nanti untuk melihat di sananya sama Mbak Dewi. Oh ya. iya. Silahkan Dewi dipakaikan APD-nya. Ini Mbak ya, pertama kita pakai masker dulu. Oke. Silakan pakai. Pakai masker. Oke. Selanjutnya kita ada ini apron. Apron. Masih. Kacamata. Udah. Kita selanjutnya ke ruang Persiapan. bahan makanan. Mbak Vela, ini adalah ruang persiapan ya, sudah ada ininya. Nah, di sini kami mempersiapkan semua bahan makanan kami yang datang di sini. Mari saya tunjukkan. Nah, Ternyata ada Mbak dan Dewi ini juga Ada Mbak ya Dewi di sini ya. Oh iya. Iya. Jadi sebaiknya saya serahkan ke Mbak Dewi ya untuk selanjutnya. Oh, untuk tahapan ini Iya. udah penerimaan udah selesai, Iya. dilanjut untuk tahap Persiapan. persiapan. Oke, kalau gitu saya lanjut juga ke Mbak Kak Dewi Vela juga. ya. Iya, betul sekali. Terima kasih. Iya, makasih, Mbak. Lanjut. Mari. Oke, ini ya, Mbak Vela di sini kita sedang mempersiapkan filet ikan dori. Ini kami potong per porsi karena kami mendapatkan dari rekanan itu dalam bentuk beku. Oke, jadi setelah kami towing, kita potong sesuai standar porsi. Nah, selanjutnya ini nanti akan diserahkan setelah bersih diserahkan kepada petugas pengolah makanan. Kemudian di sini juga ada petugas yang mempersiapkan sayur-sayuran. Nah, kali ini petugas mempersiapkan buncis. Nah, buncis ini semua sayuran di sini ketika sudah disiangi, dipotong-potong sesuai dengan peruntukannya. Misal dia untuk sop kah, untuk orak-arik kah, atau untuk sayur jenis masakannya lain itu berbeda. Potongannya kami sudah memiliki standarnya. Kemudian setelah sayuran itu kami potong, kami cuci bersih, kami rendam dulu dengan air garam. Tujuannya agar ulat-ulat bisa Yang di yang dalamnya tidak terlihat itu. itu nanti biar keluar. Iya. Jadi untuk aman untuk pasiennya. Nah, untuk di sini pelaksananya sendiri ada berapa orang, Mbak? Baik, untuk petugas persiapan kami ada 2 orang. Ini Mbak Hera ini sedang mempersiapkan lauk hewani. Jadi nanti ada ayam, ada daging, beliau yang mempersiapkan, dibersihkan, dikemas, ditimbang, nanti kemudian ada yang untuk langsung diolah atau disimpan. Yang ini Mbak Vini dia mempersiapkan sayur-sayuran. Jadi nanti masih banyak Mbak yang belum datang. Nanti kalau sudah datang, nanti Mbak Vini yang mempersiapkan dengan tahapan yang seperti saya sebutkan tadi. Seperti itu ya Mbak. Jadi untuk di sini itu persiapan bahannya bahan basah sama bahan sayur yang kering gitu ya Mbak ya. Jadi di sini untuk lauk hewani dan sayur-sayuran. Nanti ada juga tempe tahu tapi nanti disiapkan di sebelah situ. Iya. Karena bahannya belum semuanya masuk, jadi masih ada ini buncis dan ikan dori. Apakah ini persiapannya itu juga untuk bahan-bahan yang untuk disimpan kembali, Mbak Dewi? Ya, jadi untuk bahan yang disiapkan ini tidak semuanya langsung dimasak. Ada bahan makanan yang kami simpan karena untuk dimasak makan pagi besok. Seperti itu. Nah, Mbak Vela, ini di ruang penyimpanan ya. Jadi setelah bahan makanan tadi itu dibersihkan, cuci, ditimbang dulu, dikemas. Kemudian kan ada yang disimpan, ada yang langsung diolah. Nah, yang disimpan itu di sini. Untuk bahan sayur-sayuran itu di sini, di showcase ini, dan ada peruntukannya. Showcase ini untuk apa aja. Jadi mereka harus taat. Dibedakan. Ya, betul dibedakan. Ini showcase untuk apa, ini showcase apa. Jadi mereka menyimpan bahan sesuai dengan peruntukannya. Untuk daging, ayam, ikan kita simpan pada freezer ini ya, karena tidak langsung dipakai, jadi harus kami bekukan. Ini untuk kontrolnya Mbak. Jadi setiap showcase itu ada kontrol suhunya. Ada standarnya ya Mbak ya? Setiap petugas jadi harus ngecek, ini suhunya sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai itu kenapa? Nah, nanti kita akan bekerja sama dengan petugas dari IPS, kita laporkan suhu di freezer kami
atau di showcase kami mulai naik. Jadi biar tidak sampai berkelanjutan kerusakannya itu mereka ngecek. Harus terus dikontrol ya Mbak ya, Betul, seperti itu. harus selalu dikontrol karena untuk menjaga kualitas dari bahan makanan yang kami miliki. Lalu untuk ruang penyimpanan itu sendiri cuma di sini atau ada Oh, tempat tentu lain? tidak. Oh, ya. Tempat penyimpanan kami ada beberapa, ada gudang susu, Iya. kemudian ada gudang penyimpanan bahan makanan kering, dan ada gudang penyimpanan peralatan. Oh. Oke. Mbak, kita ke area pengolahan. Nah, di sini sedang dilakukan proses pengolahan untuk makan siang. Oh. Ini Bu Wiwi sedang mempersiapkan taburannya untuk sayur sup karena hari ini ada Menunya sayur sup. sup. Nah, Oke. pasien hari ini berapa Bu Wiwi? Oh. Oke, ya. Dan ini kuahnya lagi disiapkan Mbak Vela. Iya. Silakan dilihat. Nah, Oh, itu kuah supnya? ya nanti Oh. untuk masuknya tapi belum dikasih bumbu karena Ya. masih disiapkan. Ya. Kemudian ini juga disiapkan juga bubur halus. Oh. Bubur halusnya untuk berapa pasien? Mas? Untuk 30 Oh, pasien. 30 Hari ini pasien. bubur halusnya 30 pasien. Oh. Nah, selain pengolahan untuk makanan utama, kita juga mengolah sendiri snacknya. Oh. Nah, mari Mbak Vela kita ke sana. Nah, di sini kita mengolah snack. Oh. Di sini kita, Mbak, bikin apa? Bikin kulitnya. Ya, bikin kulit lumpia. Mbak Vela mau nyoba? Oh, boleh Mbak Dewi? Boleh. Oke. Yuk, kita coba dulu. Saya coba ya Mbak ya. Berapa tuang ini? Berapa? Satu aja. tuang. Mohon Satu. maaf ya Mbak ya kalau misalnya hasilnya. Wah, perlu kursus. Oh. Mbak Vela perlu kursus. Oh, ini sekali masih lubang, tuang. masih lubang. Ya mungkin karena itu kan Mbak, saya kan bukan ahlinya. Oh, iya, Kan betul, Mbaknya betul. sudah ahli di sini, di ahli gizi makanya ditempatkan di instalasi gizi ya Mbak ya. Wah, mohon maaf ya Mbak ya. Maaf ya, Mbak. Terima kasih Hasilnya jam kesempatannya. ini untuk berapa pasien? Ini untuk 120 pasien. Nah, kita menyediakan untuk 120 pasien. Jadi kami di sini memberi snack itu tidak hanya kepada pasien yang non diet, pasien yang berdiet pun kita juga memberikan snack. Nah, misalkan diabetes kita memberikan ini Mbak Afrita sedang melakukan bikin snack pizza kayaknya. Wah. Betul Mbak Afrita. Berapa pasien? Untuk 80 pasien. 80 pasien mau nyoba? Boleh Mbak? Boleh. Saya Ada jarang-jarang saran nih ada yang diperbolehkan untuk membuat kalian pizza ya latihan Mbak ya. Ya. sama chefnya. Oh, Chef harus pakai sarung tangan. Yes, dua. Keduanya tuh Mbak? Ya, keduanya. Dohnya berapa gram? Untuk satu pasien punya 50 gram. 50 gram. Ini Oh. disiapkan untuk berapa pasien, Mbak? Untuk 80 pasien. 80 pasien. Ini untuk 50 gram ini sudah saya timbangin. Kayak gini. Oh, jadi harus di punter gitu ya? Oh, enggak, kayak gini. Ini kita timbang 50 gram dulu. Oh. Ya, 50 gram. Terus ini diginikan. Kalau untuk pemula gini aja gak apa-apa. Oh. Kita lipat-lipat seperti ini. Ih, kok nggak bagus ya? Sulit ya? Beda ya, memang Beda sama yang ya? udah profesional ya, Mbak ya. Tangannya mengandung iya, cetakan iya. ini, Mbak. Mungkin bisa seperti ini aja. Lumayan lah buat pemula. Oh, iya. Berapa nilainya Mbak Frita? Nggak Ini berani kasih nilai. Nggak berani kasih nilai. Ini kalau ketenagaan di proses ini ada siapa aja? Tenaga pengolah kami ini ada ini yang pertama Mas Rudi ini sebagai chef cook ya di kami. Kemudian Mbak Afrita ini sebagai chef pastry. Jadi dia yang membantu tersedianya snack-snack yang ada di kami. Sedangkan Mas Rudi yang sebagai chef cook, dia itu bertanggung jawab yang pertama rasanya, ya teksturnya, tampilannya itu nanti dia yang bertanggung jawab nanti sebelum semuanya disajikan ke pasien. Nah, selain untuk pasien yang non diet, kami juga menyediakan snack untuk pasien yang berdiet, Mbak. Di situ Mbak Vela lihat ada pisang kepok, ada kentang. Nah, ini nanti pisang dan kentangnya ini dikukus. Ini sudah dibersihkan semua, meskipun pisang ini kami cuci, ya. Kami cuci, kami bersihkan untuk nanti dikukus, dikemas, disiapkan untuk snack sore dan snack malam untuk pasien DM. Oh, seperti itu. Ya. Jadi untuk proses pengelolaan atau pengolahan berhenti di sini, Mbak Dewi? Ya, berhenti di sini. Nanti semua berhenti di sini, disiapkan di sini kecuali untuk makanan itu, makanan utama nanti akan diporsi di ruang
pemorsian. Oh, ada proses selanjutannya Ada ya? proses selanjutnya. Oh, gitu. Oh iya Mbak, lupa ada satu yang belum aku kasih tahu, kita juga bikin jus. Oh, jus. Ini ya, Mbak, ya? Betul. Oke. Jus itu kita berikan untuk pasien dengan bentuk makanan saring, bubur halus. Jadi dia kami gunakan sebagai pengganti sayur. Nah, di sini bikin jus apa Mbak Rita? Nah, kita sedang mempersiapkan jus tomat. Jus tomat ini kita sudah punya standarnya Mbak. Nah, jadi berapa jusnya yang akan disiapkan sudah ada ukurannya. Jadi mereka tinggal nimbang. Di sini selain jus untuk pasien biasa, kami juga menyediakan jus untuk pasien dengan diet. Oh, DM. khusus ya Pak ya? Oke, khusus. Mbak Vela harus cobain. Oh, jus boleh? kami. Boleh dong. Jadi sini saya tadi udah belajar masak, sekarang nyobain minuman juga Nanti ini. di rumah praktek ya. Oke, siap. Oke, siap. Bismillah, kita coba. Kita coba ya Mbak ya. Bagaimana? Ini jus tomat ya Mbak ya? Oke, jus tomat. Ini pakai gula apa enggak Mbak? Soalnya rasanya kok masih seger juga ya? Ya, untuk pasien DM kami tidak menambahkan gula sama sekali. Jadi selain buahnya kami pilih yang seger, ya. Jadi gula juga tidak ditambahkan untuk membantu menstabilkan gulanya, biar gulanya tidak tinggi. Oke, segar. Segar enak. Mbak, Bisa masih enak dipraktekkan ini di rumah. Insya Nanti Allah. tanya Mbak Rita untuk standarnya berapa, Oke, gula berapa, siap. buah berapa, air berapa, bisa coba di rumah. Nah ternyata untuk proses pengelolaan ini nggak cuma di makanan berat ya Mbak. Tadi udah makanan berat, snack, ternyata sini ada jus juga ya. Betul, karena ini untuk melengkapi pasien dengan diet saring seperti bubur halus tadi yang Mbak Vela lihat. Nah itu, ini pelengkapnya. Oke Sobat Sehat, telah kita saksikan tadi proses pengorderan, penerimaan barang, serta pengolahan menu sajian untuk pasien rawat inap. Untuk selanjutnya, saksikan next video untuk proses penyajian di rawat inap.